Prabowo Subianto gak henti-hentinya melakukan gebrakan untuk memakmurkan masyarakat tanah air. Sang presiden diketahui memiliki rencana untuk mempermudah para jemaah haji. Pak Prabowo berencana untuk membangun perkampungan di Arab Saudi. Selain itu, dirinya juga mencanangkan penurunan tarif haji pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini langsung mendapatkan respon dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Rencana buat kampung haji. Prabowo Subianto dikenal luas sebagai sosok yang sangat cerdas. Bahkan ex-jenderal Kopassus ini disebut punya skor IQ hingga 152, alias hampir mendekati IQ-nya Albert Einstein. Selain punya otak moncer, Pak Prabowo juga punya hati yang sangat tulus. Sudah jadi rahasia umum kalau pendiri dan ketum Gerindra ini teramat sangat mencintai Ibu Pertiwi. Alhasil nggak heran kalau Pak Prabowo punya segudang rencana untuk memajukan bangsa ini. Sang RI 1 selalu ingin memastikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia Raya, termasuk dalam urusan haji yang menjadi ibadah agung umat muslim. Pak Prabowo dipastikan bakal melobi pemerintah Arab Saudi untuk membangun perkampungan khusus jemaah Indonesia. RI 1 pun sudah mengarahkan Menteri Agama untuk memproses keinginan tersebut. Presiden mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umroh yang lain. Terang Nasaruddin Umar, langkah mulia ini dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengurangi beban para jemaah. Pasalnya selama ini para jemaah haji asal Indonesia mengeluarkan biaya mahal untuk hotel dan lainnya. Hal ini dipertegas oleh Pak Menak yang juga sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Nantinya ini sangat efisien, sangat menghemat pengeluaran para jemaah. Lanjut Nasaruddin. Kabar baiknya pemerintah Arab Saudi sudah merespon dengan positif permintaan Pak Prabowo. Bahkan negara minyak ini sudah menyiapkan lahan super luas khusus untuk Indonesia. Pangeran Muhammad bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektar untuk konsesi 100 tahun. Ucap Pak Menak. Imam Masjid Istiqlal ini pun memastikan kalau Pak Prabowo bakal membangun perkampungan yang elit. Nantinya perkampungan haji untuk jemaah tanah air ini bakal dilengkapi dengan fasilitas mewah. Permudah rakyat menunaikan ibadah. Prabowo Subianto juga ingin mempermudah rakyat muslim Indonesia dalam berhaji. Sang presiden tahu betul betapa tingginya tekad umat muslim untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu. Namun di saat yang bersamaan, ongkos untuk ke tanah suci juga sangat mahal. Alhasil Pak Prabowo memutuskan untuk menekan biaya haji sehingga lebih terjangkau. Per 2024, biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah Indonesia sekitar 56,4 juta rupiah. Nominal ini diambil dari halaman resmi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Meski di tahun 2025 mendatang bakal lebih murah, RI 1 justru meminta pelayanan harus meningkat. Kabar gembira ini dikonfirmasi langsung oleh Muhammad Syafi'i. Hampir kita pastikan ongkos haji tahun depan turun. Presiden Prabowo juga melihat banyak kos yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik tapi harganya makin murah. Terang Wakil Menteri Agama ini. Rencana ini pun bakal dilakukan secara jangka panjang oleh pemerintah Indonesia. Pak Prabowo berharap niat mulia ini bisa meningkatkan kualitas ibadah haji rakyat Indonesia. RI 1 ingin para jemaah bisa totalitas beribadah tanpa khawatir akan ongkos dan fasilitas. Pak Prabowo juga meminta Kementerian Agama selaku penyelenggara bisa lebih baik dalam mengelola haji. Bapak Presiden ingin bahwa jemaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib dari tahun-tahun sebelumnya. Jelas Nasaruddin Umar. Pak Menak pun seketika dibuat salut oleh Pak Presiden yang sangat perhatian dengan jemaah haji Indonesia. Apalagi jemaah dari tanah air termasuk yang tertinggi di antara negara lain. Presiden sendiri juga betul-betul sangat konsen terhadap penyelenggaraan ibadah haji ini. Apalagi kita kan termasuk jamaah haji yang paling besar. Tutup Nasaruddin Umar. Dapatkan kerupuk ikan tongkol khas Klaten dengan harga 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Hubungan erat Indonesia dan Arab Saudi. Rencana besar Indonesia ini berpotensi membuat hubungan dengan Arab Saudi menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari hubungan kerjasama kedua negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor utama dari Arab Saudi. Pasalnya mereka menjadi tempat utama bagi Nusantara mencari produk-produk migas. Tercatat kerjasama dari Indonesia dan Arab Saudi sendiri juga sudah mencapai 6 miliar US dollar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding kerjasama dengan Pakistan yang mencapai 4,6 miliar US dollar.
Nilai besar ini juga didukung oleh komentar Menteri Investasi Arab Saudi yang mendukung perkembangan hubungan kedua negara. Arab Saudi siap untuk menjajaki peluang kerjasama investasi dengan Indonesia, khususnya terkait dengan energi terbarukan dan pembangunan, ungkap Khalil Al-Falih. Peningkatan kerjasama Arab Saudi dan Indonesia terlihat di pertengahan tahun. Pasalnya, saat itu kedua negara sepakat untuk bekerja sama di bidang penerbangan. Kesepakatan ini mencakup tentang kerjasama transportasi dari jemaah haji maupun umroh dari Indonesia. Budi Karya Sumadi mengaku kesepakatan tersebut menjadi keuntungan besar. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbangkan jemaah haji paling banyak setiap tahunnya. Dalam mendukung penerbangan haji, saya berharap penandatanganan jadwal rute baru ini akan meningkatkan jaringan maskapai penerbangan Indonesia dan Arab Saudi serta memfasilitasi hubungan yang lebih baik antar kedua negara, ucap mantan Menteri Perhubungan Indonesia tersebut. Bahkan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yakni Taufik bin Fauzan Al-Robiah siap membantu setiap permasalahan haji Indonesia. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang begitu besar, kami menyambut baik kesepakatan baru ini dan siap membantu jika ada tantangan ke depan, ungkap Taufik. Dapatkan kebab mini isi 10 dari Kang Kebab dengan harga 15 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Langkah yang dilakukan Prabowo Subianto turut disorot media asing. Pasalnya, sejumlah media Arab mengapresiasi kebijakan sang presiden Indonesia tersebut. Sebut saja Arab News yang mengacungi jempol langkah aktif Ketum Gerindra tersebut di catur perpolitikan dunia. Prabowo Subianto telah memberi sinyal bahwa dirinya ingin berperan aktif di panggung internasional. Puji Arab News. Pujian juga datang dari media asing lainnya yakni Arsyad Al-Awsat. Media yang dimiliki Arab Saudi tersebut terpukau dengan sikap Prabowo mengirimkan perwakilan Indonesia ke KTT Arab Islam. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa KTT Arab Islam yang diselenggarakan di Riyadh pada hari Senin memenuhi aspirasi para peserta konferensi. Tulis laporan Asrak Al-Awsat. Lebih lanjut, Asrak Al-Awsat juga menyorot program unggulan Prabowo di Indonesia. Pasalnya, media berbahasa Arab ini yakin Arab Saudi bisa bekerja sama mewujudkan program tersebut. Arab Saudi dan Indonesia banyak terlibat di proyek strategis, terutama di bidang energi. Selain itu ada juga di tingkat perdagangan antar negara, serta masalah pariwisata. Saya yakin kita dapat memasuki banyak industri lain. Tutur Anies Mata kepada Asrak Al-Awsat. Alhasil kerjasama Indonesia dan Arab Saudi di berbagai bidang turut menampik isu-isu tak sedap. Pasalnya, Al Jazeera sempat menyuarakan kekhawatirannya terhadap hubungan kedua negara. Menurut penyelenggara konferensi muda muslim di Indonesia, Arab Saudi telah mempolitisasi akses terhadap ibadah haji. Tulis laporan Al Jazeera. Nah, jadi begitulah cerita asing yang memuji rencana Prabowo Subianto di Arab Saudi. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.